Cuti melahirkan cuma 3 bulan. Bisa nggak ya ibu pekerja memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Bagi para working mom, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu punya tantangan tersendiri. Nah, bagaimana tidak nih, kita cuti diberikan selama 3 bulan. Tetapi selama 6 bulan kita harus fokus memproduksi ASI yang berkualitas agar anak kita bisa tumbuh kembangnya tetap terjaga. Sesuai juga nih dengan anjuran WHO yang mengharuskan seorang anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Bahkan ini juga diatur nih di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 82 yang memuat bahwa ibu pekerja ini berhak mendapatkan cuti selama 3 bulan. Ibu yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan. Tetapi undang-undang ini akhirnya disempurnakan ke dalam Undang-Undang KIA, di mana di situ memuat bahwa ibu pekerja berhak mendapatkan cuti selama 6 bulan. Eits, jangan senang dulu. Cuti 6 bulan ini diberikan kepada ibu pekerja yang memang memiliki kondisi medis tertentu sehingga harus disertai dengan surat keterangan dokter. Nah, tipsnya bagaimana nih supaya kita tetap bekerja tetapi tetap bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Ini ada tips dari dokter laktasi Nur Maulidia. Oke, jadi ibu bekerja tentunya masih bisa memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama asalkan memiliki persiapan yang cukup memadai. Biasanya ada kontrol ke dokter laktasi di kunjungan usia menjelang 3 bulan atau 2 minggu sebelum kembali bekerja. Biasanya di situ akan belajar bagaimana sih cara untuk mempersiapkan ASI perah, penyimpanan ASI perah, dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan konsisten tetap memberikan ASI saat pulang ke rumah, terutama saat jam pulang kantor, dengan prosesnya itu adalah direct breastfeeding, jadi menetek langsung ke payudara. Itu akan menjaga suplai ASI tetap banyak selama ditinggal oleh ibu bekerja. Ini mungkin diupdate lagi ya beritanya. Nah, tantangan yang biasa dihadapi oleh ibu pekerja adalah volume ASI yang tiba-tiba menurun. Ini banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena ibu pekerja itu tidak sempat pumping. Padahal idealnya pumping itu harus dilakukan 3-4 jam sekali. Atau yang common banget dialami oleh ibu pekerja adalah rasa sungkan atau tidak berani izin di tengah-tengah meeting hanya untuk pumping. Kalau udah kayak gini dibiarkan terus-menerus, biasanya volume ASI perlahan-lahan akan menurun. Lantas apa nih yang harus dilakukan untuk menjaga volume ASI tetap ideal untuk anak kita? Oke, tantangannya itu yang paling sering adalah terjadinya penurunan produksi ASI pastinya, karena saat bekerja terlalu sibuk sehingga waktu untuk melakukan pumping itu sangat kurang. Jadi misalkan disarankan untuk pumping satu waktu itu bisa 30 menit, tapi karena sibuk, banyak pekerjaan menumpuk, hanya bisa diselesaikan dalam 10 menit atau 15 menit. Dan itu ternyata bisa menurunkan produksi ASI pada akhirnya. Nah, yang pertama adalah segera konsultasikan ke dokter laktasi. Nanti biasanya akan diajarkan cara edukasi untuk pumping yang paling tepat seperti apa, dan juga pemilihan alat pumpingnya, karena biasanya belum tentu loh apa yang menurut kita tepat itu ternyata adalah ukuran yang tepat untuk kita. Nanti akan dibantu oleh dokter untuk bagaimana cara menemukan pompa yang terbaik buat kita, dan juga tentunya kalau ASI-nya sudah mulai turun, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang berfungsi untuk meningkatkan produksi ASI, dan itu adalah obat medis pastinya, bukan ASI booster yang dijual di pasaran. Di persiapannya itu yang pertama adalah kita harus menyiapkan ASI perah untuk stok kembali bekerja kan pastinya. Nah, stok ASI perah ini bisa dikumpulkan biasanya dari 1 bulan sebelum kembali bekerja gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan metode menyicil. Jadi tetap kita berikan DBF kepada bayi, tapi ibu sambil melakukan pumping setelah DBF. Dan itu bisa digabungkan dalam 1 hari yang sama. Kemudian kita juga bisa menentukan pompa apa sih yang paling tepat untuk ibu. Pompa itu sebenarnya mau mereknya apa aja, mau tipenya manual atau elektrik, semua tuh nggak masalah. Yang paling penting adalah ukurannya itu cocok atau enggak sama kita. Bentuk dari corongnya cocok nggak sih sama bentuk payudara kita, karena kan tiap orang payudaranya beda-beda. Dan itu sengaruh itu kalau misalkan kurang tepat, biasanya hasil pompaannya juga jadi kayak sedikit gitu.
Kalau untuk masalah beli beberapa memang tidak direkomendasikan ya. Pastinya mungkin kita bisa sewa terlebih dahulu. Tapi untuk lebih jelasnya adalah diukur. Diukur ukuran putingnya itu berapa milimeter sih. Dan juga payudara kita tuh termasuknya yang gimana sih bentuknya. Apakah termasuk kategori yang besar ataukah termasuk yang normal. Dan seperti itu. Selain dukungan dari keluarga, dukungan dari lingkungan kerja itu juga penting loh. Salah satunya adalah menyediakan ruang menyusui agar ibu pekerja itu dia bisa merasa nyaman dan nggak perlu malu untuk menyusu di sela-sela jam kantor. Selain itu juga perlu ada kulkas nih supaya ASI yang diperah ini bisa disimpan dengan baik selama 8 jam lalu dibawa pulang untuk anak mereka. Nah, yang terakhir adalah dukungan dari teman kerja supaya dari ibu menyusui ini dia nggak merasa sungkan, dia bisa izin kurang lebih 30 menit untuk menyusui, tapi pekerjaan tetap berjalan dengan lancar. Pasti ngaruh banget. Kenapa? Kalau rekan kerja kita tidak suportif ya terhadap proses menyusui ibu ini sendiri, proses memompa itu kan akan memakan waktu sekitar 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam, dan teman rekan kita akan hilang selama 30 menit sampai 1 jam, dan itu mungkin bisa terulang 3 kali dalam 1 hari. Kadang beberapa teman-teman itu ada yang komplain dan lain sebagainya karena pekerjaannya terganggu. Dan itulah pentingnya mungkin bagi atasan untuk memberikan aturan tersebut dan menginformasikan kepada semua pihak bahwa memang itu adalah benefit bagi seorang ibu menyusui. Jadi tidak boleh ada komplain karena pastinya itu jangankan di lingkungan kerja yang kantoran ya, bagian seperti dokter, teman-teman dokter sejawat lainnya juga istilahnya hal tersebut sangat sering terjadi gitu. Yang penting adalah kita saling toleransi, atau bahkan bisa juga untuk mengurangi dan meminimalisir hal itu, ibu bisa menggunakan pompa handsfree, jadi bisa tetap sambil bekerja, cuman ya itu ya kurang nyaman memang. Gitu. Oke, pesan dari saya tetap semangat dan terus melakukan pompa ASI secara rutin untuk anak-anak kita, karena kalau nggak kita lakukan dengan konsisten, hal ini pastinya nanti akan berdampak kepada anak kita juga gitu. Jadi semangat dan semoga lingkungan kita semuanya mendukung dan terutama support di rumah semoga juga membantu, karena mereka juga punya peran banget untuk memberikan ASI perah ini kepada anak kita. Jadi buat ibu-ibu menyusui yang sedang bekerja, jangan ragu lagi, dengan dukungan dan persiapan yang matang, bisa kok kita memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, bahkan sampai 2 tahun. Selamat Hari Menyusui Sedunia, selamat bagi para ibu-ibu hebat di luar sana yang mungkin sedang struggle dalam memberikan ASI untuk anak kita. Ingat, di setiap tetes ASI ada cinta, pengorbanan, dan ketulusan.